Oke, baik. Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kurang semangat? Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Ya, pada kali ini kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua ya. Oke. Biarpun siang hari ini harus tetap semangat ya. Udah pada makan siang belum ya? Sudah makan ya? Mudah-mudahan sudah makan, sudah sholat, semuanya sudah dilakukan. Oke, hari ini kita langsung mulai pembelajaran kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, seperti biasa. Kita berdoa sebelum mulai pembelajaran. Ibu minta tolong kepada ketua kelas kita, Renanta Virji. Ya, pimpin doa nak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran atau Zoom kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa agar diberi kelancaran. Doa dimulai. Putus gini gimana gua? Doa selesai. Baik, setelah kita selesai berdoa, Ibu mau cek dulu ini sudah hadir semua atau belum. Ada yang tahu temannya sudah lengkap atau belum nih? Coba dilihat. Danendra ya? Danendra Raka belum ada ya? Sudah lengkap tuh. Yang jual masker di mana? Danendra, oh iya. Izin ya Danendra, oke izin. Ibu udah terima WA-nya, katanya kakeknya meninggal nak. Nah, oke baik. Sekarang kita sama-sama doakan untuk almarhum kakek dari Danendra Raka. Semoga husnul khotimah ya, semua amal ibadahnya diterima dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Oke, Ibu pimpin Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih atas kesediaannya berdoa untuk kakek almarhum kakek dari teman kita ya, Danendra Raka. Oke. Baik, langsung saja Ibu mulai. Pada pertemuan sebelumnya masih ingat kan kalian kita sudah belajar apa? Ayo, belajar apa kita? Ikatan ion. Hah? Unsur Yang atom, kencang, Bu. yang kencang suaranya. Ikatan ion. Ikatan ion, good. Ya, betul ya, ikatan ion yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, Ibu mau tanya lagi, gimana sih cara atom-atom itu berikatan pada ikatan ion itu? Dengan cara serah terima atom. Serah terima? Elektron, sorry. Nah, elektron ya, bukan serah terima atom. Oke, jadi di situ terdapat unsur yang melepas elektron dan ada juga yang menerima elektron. Nah, yang cenderung untuk melepas elektron itu yang bagaimana cirinya? Golongan 1 sampai 3. Golongan 1 sampai 3 itu cenderung untuk melepas. Ya, kenapa, Nak? Energi ionisasinya rendah. Bagus. Oke. Terus kalau yang cenderung untuk menerima? Afinitasnya tinggi. Energi afinitasnya tinggi. Oke, berarti melekat baik ya pada pertemuan kita sebelumnya. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang Ibu cek dulu. Silakan kalian isi soal untuk pengantar kita ya. Seperti biasa. Nah, coba kalian buka kolom chatnya. Di situ Ibu kirim link Mentimeter. Ya, silakan kalian buka linknya dan kita akan mulai. Oke, bagus. Yang lain segera. Ya, oke.
konfigurasi elektron. Ada yang mengatakan oksigen, oke. Senyawa, ion positif, ya anion, bagus. Molekul kation, sip. Oke, ion positif ada, bagus. Konfigurasi oksigen, oke unsurnya ya. Oke, yang lain? Bagus, ya. Oke, gue lanjut ya. Nah, ini yang kedua. Senyawa yang terbentuk jika natrium dengan nomor atom 11 berikatan dengan klor yang memiliki nomor atom 17. Yuk, silakan. Kira-kira senyawa apa nih yang terbentuk? Ini harusnya benar semua nih, kan kemarin sudah ya. Yang lain, segera. Oke, senyawa apa yang terbentuk? Ayo, tiktok, tiktok. Waktunya. Tiga 30 detik lagi ya. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, voting ditutup ya. Oke, sebagian besar menjawabnya NaCl ya. Nah, ini betul sekali. Jadi, untuk senyawa yang dibentuk oleh si natrium juga dengan Cl itu membentuk NaCl. Oke, bagus. Berarti Bu anggap kalian semua masih ingat ya terkait dengan materi kita minggu lalu. Bagus sekali. Oke. Kemudian Ibu share dulu. Bentar. Nah, jadi Ibu kan sudah men-share LKPD, kemudian modul serta PPT-nya ya. Nah, di situ terlihat jelas bahwa apa yang akan kita pelajari hari ini, materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Coba siapa yang sudah baca, kita mau belajar apa hari ini, Nak? Ikatan kovalen, Bu. Hah? Ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Oke, ikatan kovalen ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Betul. Nah, tujuan dari belajar kita hari ini adalah ya melalui pendekatan TPACK yang terkait dengan teknologi ya, dengan model pembelajaran problem based learning. Kalian diharapkan dapat berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta nantinya memiliki sikap disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, di sini kalian diharapkan mampu menganalisis nih dari proses terbentuknya ikatan kovalen, baik itu tunggal, rangkap 2, rangkap 3, serta kovalen koordinasi. Kemudian nantinya kalian juga bisa menggambarkan struktur Lewis pada pembentukan ikatan kovalen. Seperti itu ya tujuan dari belajar kita hari ini. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu punya gambar nih. Ini ada gambar apa ya, Nak? Ayo, tadi Ibu kan sudah membacakan tujuan kita ya, bahwa di sini kalian harus aktif ya,
aktif, berpikir kritis, kemudian kerjasama juga Ibu nilai di sini, disiplinnya dan tanggung jawabnya. Maka dari sini terlihat nih nanti ketika tanya jawab Ibu tanya, kalian harus menjawab seperti itu ya. Oke, ini gambar apa nak? Air mineral Bu, air. Betul. Oke, kemudian ini Ibu punya gambar yang kedua. Oksigen. Bagus. Kemudian, nah ini ada Asap. yang ketiga ada CO2. ya gas karbon dioksida ya. Oke, karena tidak bisa digambarkan ya seperti ini Ibu menggambarkannya ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya, si air ini terdiri dari unsur apa saja sih? Ada yang tahu? Naila? Unsur H dan O. Iya, good ya. Karena air ini adalah H2O, berarti terdiri dari unsur H juga O ya. Kemudian Ibu mau tanya yang kedua ini, kalau oksigen terdiri dari apa ya? O2 Bu. Wah, seri. Ya, berarti dari oksigen dengan oksigen, O2. gitu ya. Oke, kalau karbon dioksida berarti terdiri dari apa? Karbon dan oksigen, Bu. Karbon dioksida. Ya, betul sekali ya, karbon dan oksigen. Oke, sekarang pertanyaannya nih, bagaimanakah si unsur-unsur penyusun ini bisa membentuk molekul-molekul ini, yaitu molekul air ya, H2O, kemudian oksigen, serta CO2 ini. Bagaimanakah mereka bisa berikatan? Nah, ini kira-kira menurut kalian pakai ikatan apa ya antara unsur-unsur tersebut? Ada yang sudah bisa menjawab? Mungkin sudah baca modul Ibu yang Ibu kasih ya. Di situ ada semuanya ya. Ibu punya video. Nah. Hah? Ada diperhatikan nanti Ibu tanya. Oke, dari secuplik tadi, video tadi, kira-kira apa nih yang terjadi? Ada yang bisa? Silakan. Siapa yang mau mencoba? Ini tadi ada unsur apa di sini? Nah ini nih, unsur apa nak? Di sini. Ini punya nama nih. Siapa namanya nih? Unsur neon, Bu. Ya, good. Siapa nih nak? By Haki. Oh, bagus ya. Neon. Nah, di sini terlihat tadi di videonya bahwa si neon ini tidak bisa berikatan ya. Nah, kenapa nih di sini si neon tidak bisa berikatan? Itu sudah kita bahas di minggu lalu bahwa dia termasuk ke dalam unsur gas mulia, sehingga konfigurasinya ini kan sudah stabil, maka itu yang menyebabkan dia tidak bisa berikatan dengan unsur lain. Nah, kemudian dia didekati nih oleh siapa nih di sini? Unsur fluorin, Bu. Iya, fluor ya. Oke, kemudian fluor ini mendekati si neon. Nah, apa yang terjadi nak? Neonnya udah stabil, jadi dia
Nolak. Menolak. Oke, good. Akhirnya si fluor ini justru berikatan dengan Temannya. fluor juga ya. Oke, Ya. baik. Di sini akhirnya dia bisa stabil dengan cara apa nih kalau seperti ini? Ada yang sudah baca belum kira-kira? Kalau di ikatan ion kan mereka stabilnya dengan cara memberi dan menerima elektron. Nah, kira-kira si fluor dengan fluor ini dengan cara apa ya? Sudah ada yang bisa menjawab kah? Belum? Oke, baik, kita tunggu nanti penjelasannya ya. Ya, di sini kalau kalian lihat, ini di kulit terluarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang awalnya dia hanya memiliki 7 elektron valensi. Ya, sekarang dia sudah menggunakan 1 elektron valensi dari temannya. Jadi mereka saling menggunakan nih. Si fluor yang satu menggunakan elektron dari fluor yang satunya, begitupun sebaliknya fluor yang kedua ini menggunakan elektron dari fluor yang satunya juga untuk berikatan. Nah, maka dari situ nanti bisa kita simpulkan apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen. Oke, Ibu lanjutkan. Unsur oksigen ya, dia berikatan dengan oksigen juga. Ibu mau tanya nih, tadinya berapa sih elektron valensi dari oksigen? 6, Bu. 6, oke, good. Akhirnya yang satunya juga ya, dia punya 6 juga, dan mereka gunakan berapa lagi nih untuk mencapai kestabilan? Dari 6 untuk mencapai stabil 8 berarti kurang? 2. 2 ya, oke. Maka dari itu di sini dia menyumbangkan 2 elektron valensinya, yang satu juga menyumbangkan 2 elektron valensinya, sehingga digunakan untuk berikatan bersama. Nah, oke ya, good. Lanjut. N ya, membentuk N2. Yang Ibu tanyakan, siapa yang ingat berapa elektron valensi dari N? Nitrogen, golongan berapa tuh? Berapa? Elektron valensinya 5. Nah, Nggak kedengaran, Nak? Siapa nih yang bicara? Coba diperjelas. Siapa tadi? 5, Bu. Nabila apa siapa tadi? Ya? 5 ya? Oke, good. Dia punya 5 elektron valensi. Berarti untuk mencapai stabil 8 oktet, dia kurang berapa lagi, Nak? 3. 3 lagi. Oke, berarti karena dia kurang 3, dia menyumbangkan 3 elektronnya ya, untuk dipakai berikatan bersama dengan si N yang satunya lagi, sehingga nantinya membentuk ikatan
kovalen. Nah, jenis-jenisnya kita akan bahas di video selanjutnya ya. Ya. Oke. Di sini. Nah, tadi kan sudah ada contoh F ya, dengan F membentuk F2, kemudian ada O dengan O membentuk O2, serta N さ dengan あ、日 N 本の卓球 membentuk 界を代表するスター N2. 石川佳純です。あ、ピタライスです。さすが。 Suara dari videonya terdengar, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali Benar ini ya? saya akan menjelaskan materi mengenai ikatan kimia part yang kedua, yaitu mengenai ikatan kovalen. Nah, bisa diamati dulu nih gambar. Di sini ada jenis dari ikatan kovalen. Bahwa ikatan kovalen itu ada yang merupakan ikatan kovalen tunggal, kemudian ada yang ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Nah, apa itu ikatan kovalen? Jadi ikatan kovalen itu adalah ikatan antara atom dengan atom berdasarkan pemakaian elektron secara bersama. Oke, nah di sini ada kesimpulannya ya, bahwa apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen itu merupakan ikatan yang bagaimana? Yang dikatakan di video ini? Secara bersama. Ya, dikeraskan Nak suaranya. Pemakaian secara bersama, Bu. Pemakaian apa yang dipakai? Elektronnya. Iya, elektron ya, penggunaan elektron secara bersama-sama. Oke. Kita akan bahas dulu dari ikatan kovalen tunggal. Sebagai contoh, di sini ada molekul F2. Di mana kita tahu bahwa F itu punya 7 elektron valensi, kemudian dia akan bergabung dengan F yang lain. Nah, nanti di sini kan masih ada satu elektron yang masih sendiri untuk F yang sebelah kiri, kemudian ada satu elektron yang dia juga masih sendiri untuk F yang sebelah kanan. Nah, mereka akan bergabung menjadi satu, bisa dilihat di gambar. Nah, sehingga di situ ada penggunaan pasangan elektron secara bersama. Ini ya, yang berwarna hijau dan yang berwarna merah. Di sini karena ada satu pasang elektron yang digunakan bersama, maka dia bisa ditulis dengan simbol ini ya, garis, satu garis. Itu yang dimaksud dengan ikatan kovalen tunggal. Di mana nanti untuk yang ini, yang pasangan elektron dari yang berwarna merah dan hijau itu adalah pasangan elektron ikatan. Kenapa disebut pasangan elektron ikatan? Karena dia digunakan untuk perikatan antara dua atom. Sedangkan yang berwarna merah-merah atau yang berwarna hijau-hijau sama ini itu disebut sebagai pasangan elektron bebas atau PEP. Seperti yang saya katakan tadi, setiap pasangan elektron ikatan yang digunakan bersama itu bisa disimbolkan dengan satu garis sebagai tanda suatu ikatan kovalen. Kemudian yang berikutnya ada ikatan kovalen rangkap. Oke, yang ini dulu Disimbolkan tadi ya. dengan Di sini dicontohkan ikatan kovalen tunggal ya. Jadi Ibu jelaskan bahwa ikatan kovalen ini berdasarkan jumlah pasangan elektron ikatan yang digunakan untuk perikatan itu terdiri dari 3 jenis ya. Ingat ya, ada 3 jenis. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal. Kemudian nanti ada ikatan kovalen rangkap 2 dan ada ikatan kovalen rangkap 3. Seperti itu ya. Nah, ini untuk contoh yang ikatan kovalen tunggal tadi pada F2 ya, berarti antara unsur F dengan F yang lainnya ya. Nah, di sini F memiliki 7 elektron valensi nih. Kalian bisa lihat 1 2 3 4 5 6 7. Oke, yang satunya juga sama ya, punya 7. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, karena untuk mencapai kestabilan dia butuh berapa lagi? Kalau 7 berarti butuh 1 elektron. 1 elektron lagi. Oke. Nah, maka di situ dia menyumbangkan masing-masing 1 elektron untuk berikatan. Maka itu tadi ya. Maka ikatan kovalen tadi bisa diartikan sebagai penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari kedua belah pihak. Jadi yang F1-nya memberikan, F1-nya juga memberikan lagi ya. Jadi di situ digunakan untuk bersama-sama. Seperti misalnya kalau kalian mau jajan nih, mau jajan harga 10.000, tapi duit kalian cuma 5.000 ya. Nah, Naila misalkan punya 5.000, kemudian ada Lady juga punya 5.000. Nah, untuk bisa jajan yang
makanan yang seharga 10.000 itu berarti kalian bisa share di situ ya, bisa join, bisa berbarengan, bisa digunakan bersama-sama uang itu ya. Jadi dikumpulkan, dipakai bersama-sama untuk membelikan makanan yang seharga 10.000 tadi. Jadi itulah analogi dari ikatan kovalen ini. Dia menggunakan bersama pasangan elektron ya. Oke, kemudian di sini dia termasuk ke dalam ikatan kovalen tunggal. Karena apa tadi ya? Dia hanya memberikan satu masing-masing. Jadi di situ hanya ada satu pasang elektron ikatan. Nah, ini bisa dilihat di sini pasangan elektron ikatannya yang ini anak ya. Nih, oke. Nah, kemudian selain pasangan elektron ikatan, di situ juga terdapat pasangan elektron bebas atau disingkat dengan PEB ya. Nah, ini ada dalam setiap F di sini ada 3 pasang elektron bebas. Nih, untuk F yang satu juga ada 3 pasang ya, ada 6 elektron valensi atau disebut juga dengan 3 pasang. Itu untuk kovalen tunggal. Satu garis sebagai tanda kovalen rangkap 2 adalah molekul O2. Di mana oksigen itu dia punya 6 elektron valensi, dia akan bergabung dengan oksigen yang lain. Nah, jadi nanti di situ akan ada 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama. Nah, dari yang masih sendiri-sendiri itu mereka nanti akan saling berikatan. Oke, agar oktet, maka ikatannya itu adalah ikatan rangkap 2. Jadi ingat ya, dari suatu struktur Lewis, suatu atom itu harus bisa mencapai kaidah oktet atau duplet. Makanya di sini untuk molekul O2 dia memiliki ikatan rangkap 2 ya. Oke. Kemudian nah di sini ada contoh dari ikatan kovalen rangkap 2. Seperti yang di animasi tadi ya, adalah molekul O2. Nah, di mana masing-masing O di sini memiliki berapa elektron valensi? Coba nih kalau kita lihat di sini. Ada titik-titik ini. 6 ya, 6 elektron valensi. Good. Nah, masing-masing punya 6, berarti untuk mencapai kestabilan baik itu duplet maupun oktet ya. Kalau oksigen berarti untuk menuju oktet ya, 8. Itu butuh berapa lagi? 2 elektron, Bu. 2 elektron lagi. Oke, maka dari itu mereka men-share ya, membagikan 2 elektron valensinya untuk sama-sama saling berikatan. Jadi mereka memberikan, O yang satu memberikan 2, O yang satunya lagi juga memberikan 2. Nah, sehingga inilah yang dikatakan dengan ikatan kovalen rangkap 2. Ketika di situ ada 2 pasang elektron ikatan yang digunakan secara bersama-sama. Nah, gambarnya membuat strukturnya bisa seperti ini ya, dengan garis ya, garis 2 ini. Kalau tadi tunggal kan hanya 1 garis. Nah, kalau ikatan kovalen rangkap 2 ini ada 2 garis seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada ikatan kovalen rangkap 3, contohnya pada molekul N2, di mana nitrogen itu dia punya 5 elektron. Nanti digambar 3 rangkap 3 N. Itu adalah Oke, nah kalau dari sini nih contoh yang ketiga yaitu ikatan kovalen rangkap 3 tadi pada N2 ya. Coba siapa ya? Lady deh. Lady, di sini nitrogen punya berapa elektron valensi nak? Lima, Bu. Iya, betul, 5 ya. Oke, masing-masing memiliki 5 elektron valensi. Kemudian kalau untuk mencapai kestabilan berarti dia butuh berapa lagi nih? Coba Ibu mau tanya ke siapa yang belum? Najwa deh, boleh. Semuanya harus siap ya, karena ini kan termasuk penilaian. Tanya jawab ini, yuk. Butuh berapa lagi Najwa? Butuh 3. Oke, butuh 3 elektron lagi ya. Bagus. Nah, kemudian di sini karena dia butuh 3, maka dia menyumbangkan 3 ya. Masing-masing dari N yang satu menyumbangkan 3, N yang satunya lagi juga menyumbangkan 3 elektron. Sehingga di situ ada 3 pasang elektron ikatan yang digunakan bersama
untuk membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Nah, dia di sini simbolnya dengan garis 3 ya, seperti ini untuk membedakan mana ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan kah mengenai ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 serta rangkap 3? Ada yang mau bertanya? Belum ada ya? Oke, Bu lanjutkan. Nah, Kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk bila pasangan elektron digunakan secara bersama, kemudian dia dikatakan secara ikatan kovalen koordinasi jika pasangan elektron yang digunakan secara bersama itu berasal dari salah satu atom yang berikatan, sedangkan atom lainnya hanya menerima pasangan elektron yang digunakan secara bersama. Sebagai contoh adalah pembentukan NH4+, dia terbentuk melalui 2 tahap. Tahap pertama adalah pembentukan NH3-nya, kemudian tahap keduanya adalah pembentukan NH4+ dari NH3 dan H+. Oke, kita akan melihat pembentukan dari pembentukan NH4. Oke, ini tadi ya. Di sini ada jenis ikatan kovalen lainnya, yaitu ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, apa bedanya kira-kira kalau dari statement ini? Bedanya dengan ikatan kovalen biasa yang tadi sudah kita bahas. Ada yang bisa? Perbedaan ikatan kovalen biasa dengan koordinasi. Yuk. Salah satunya ada yang nggak membagi elektronnya, Bu. Salah satunya ada yang tidak mau membagi, berarti dia hanya berasal dari salah satu gitu ya? Satu, iya. Oke ya, jadi kalau misalkan ya seperti kita dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau kita di situ merasa punya ya, kemudian teman kita misalkan nggak punya nih, mau jajan, dia nggak punya uang lah, bolehlah kita men-share berbagi gitu ya, berbagi dengan teman kita, itu tidak salah ya. Nah, ini ya adalah yang dilakukan oleh ikatan kovalen koordinasi. Jadi pasangan elektron ikatan yang digunakan untuk berikatan itu hanya berasal dari salah satu atom saja, yang lainnya tidak memberikan gitu ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini pada NH4+ ya. Oke. Awalnya di sini N memiliki 5 elektron valensi, tadi sudah kita bahas pada N ya. Kemudian H ini punya 1 elektron valensi. Di sini dia akan membentuk senyawa NH3 nih. Berarti 1N berikatan dengan 3H ya. Ini di ikatan kovalen biasa ya. Kemudian membentuk NH3 dengan cara apa tadi? Membagikan masing-masing 1 ya. N ini memberikan 1 elektron valensinya kepada masing-masing H. Oke. Nah, H juga memberikan 1 ya untuk membentuk duplet kalau dia ya, karena dia dari 1 untuk ke duplet dia butuh 1, maka dia memberikan 1 dan menerima 1 dari N. Seperti itu. Kemudian, nah ini sudah menghasilkan NH3 ya. Oke. Nah, sekarang ini untuk kovalen koordinasinya ketika si NH3 bergabung dengan H+ itu seperti apa? Nah, kita lihat ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada pasangan elektron ikatan, tapi dia hanya berasal dari salah satu atom. Dalam hal ini adalah atom N. Bisa dilihat warnanya sama-sama hitam ya. Artinya yang menyumbangkan pasangan elektronnya adalah atom N saja. Itu yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi, bahwa pasangan elektron yang digunakan secara bersama hanya berasal dari salah satu atom. Dalam hal ini H+ itu dia hanya sekedar menerima saja. Karena pasangan elektronnya berasal dari N, maka nanti untuk simbolnya akan disimbolkan dengan anak panah yang menuju ke atom H. Artinya pasangan elektronnya ini berasal dari N, kemudian si H-nya itu hanya menerima atau menggunakan saja pasangan elektron tersebut. Nah, ini adalah proses pembentukan dari NH4+. Oke ya, jadi di sini contohnya adalah NH4+ nih, senyawa yang berikatan kovalen koordinasi, di mana di sini si N awalnya punya elektron bebas nih Nak ya. Tadi pada NH3 ini si N-nya memiliki elektron bebas. Kemudian H+, yang namanya H+ ya, H itu kan tadinya hanya punya berapa elektron valensi sih? 1 kan ya. Nah, ketika dia sudah menjadi H+, artinya dia sudah melepas 1 elektron, sehingga di situ dia nggak punya elektron valensi.
Maka untuk berikatan dia menggunakan elektron dari si siapa? Si N saja, seperti itu ya. Jadi sini si N memberikan elektron bebasnya yang tadi untuk berikatan dengan H+, sehingga dihasilkanlah di sini NH4+ yang berikatan kovalen koordinasi. Nah, disinilah letak kovalen koordinasinya ya, yang ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Oke, pinter-pinter nih ya. Oke, baik, kalau gitu Ibu lanjutkan ke selanjutnya ya. Itu kita diskusi seperti pertemuan pada minggu lalu. Ini Ibu stop dulu. Kita kembali berdiskusi semuanya on kamera ya. Nah, Ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok kecil pada sistem breakout room. Kelompok 1, Lady by Haki, Zidan ya. Oke, kemudian Nazwa dan Firji. Kelompok 2 ada, tadi Danendra tidak masuk ya, nanti ada tinggal 4. Kelompok 3 siapa nih? Naila, dia sudah masuk, Fahmi, Bima, oke, dan saya. Kelompok 4 Putri Isma, Raina, Raka, Sultan, dan Tegar. Oke ya. Setelah ini Ibu akan masukkan kalian. Oke. Nah, ketentuannya adalah seperti kemarin ya, Nak ya. Jadi di sini kalian akan berdiskusi terkait dengan LKPD yang sudah Ibu share ya. Nanti kalian isi LKPD tersebut, di situ ada permasalahan-permasalahan yang Ibu berikan. Kemudian kalian buat juga media untuk presentasinya. Jadi Ibu berikan waktu sekitar 20 menit cukup ya untuk mengisi LKPD dan membuat media presentasi. Nah, itu bisa kan kalian bisa bekerja sama, ada yang nanti mengisi LKPD-nya, kemudian ada juga yang membuat media presentasinya. Oke, seperti itu ya. Sudah jelas instruksi dari Ibu apa yang harus kalian lakukan di kelompok diskusi? Ada pertanyaan? Ayo jawab. Sudah mengerti belum? Kalau sudah bilang sudah. Jangan diam aja, ntar Ibu nggak tahu. Sudah, Bu. Sudah, bagus ya. Sekarang Ibu masukkan ya kalian ke kelas kecil. Sultan, kenapa keluar lagi, nah? Masuk lagi, join lagi. Firgi sama Zidan keluar ya? Halo? Firgi sama Zidan Kelompok nggak ada? 1. Ya, halo Bu. Iya, gimana? Sudah ada masalah tidak? Kamera diaktifkan belum, Nak? Oke. Baik Haki dan Nazwa.
Ya, sudah dibaca? Berarti LKPD-nya soal LKPD kita masukin ke PPT kita. Iya, betul. Masukin. Jadi nanti kan ada yang ngisi nih. Nah, siapa yang bertugas mengisi LKPD, kemudian itu dituangkan ke dalam PPT-nya. Barengan aja ngetiknya gitu. Bisa. Terus nanti dipresentasinya semuanya. Ya, nanti dipresentasikan semua. Ini udah masuk nih, si Regi nih. Begitu ya, silakan aja ditampilkan LKPD-nya langsung jadi biar semuanya kelihatan nih. Di share screen, Ibu sudah buka multiple partisipan. Oke. Ada lagi yang ingin ditanya? Ada, Bu. Belum ya? Oke. Baik. Ibu tinggal dulu. Assalamualaikum kelompok 2. Waalaikumsalam, Bu. Iya, ada kendala nggak, Nak? Enggak sih, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke. Udah sampai mana nih? Udah selesai. Wih. Coba LKPD-nya. LKPD-nya belum belum dipindahin. Ini baru kita iya. kerjain PPT-nya. Oh gitu, oke. Sekarang diselesaikan ya, jadi nanti bisa langsung kirim ke GC. Ya, iya. Ya, silakan dilanjut. Assalamualaikum kelompok 3. Halo, Bu. Ya, dibuka nak kameranya semuanya biar berinteraksinya tuh enak sama teman-temannya. Ayo, Saila, Fahmi, Bima, dibuka. Mana Bima, Saila? Boleh di present aja ya di sini. Kalian udah sampai mana? Jadi biar teman-temannya bisa menyumbangkan ide dan pemikirannya gitu. Tapi nggak bisa, Bu. Nggak bisa apa nak? Nggak bisa share screen. Pakai apa, Naila? Pakai laptop. Jadi ada tulisannya host disable participants. Disable kayaknya sudah Ibu buat. Bisa kok multiple. Coba ulang lagi deh. Tapi nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Coba lagi. Tetap nggak bisa, Bu. Tapi nggak bisa. Yang lain bisa nggak coba Saila atau Bima share screen deh. Coba, apakah laptop Naila yang bermasalah atau emang ininya? Coba nyoba aja share screen kalian deh, Saila, Fahmi atau Bima. Coba, kalau kalian bisa berarti ada masalah nih. Oh, Bima bisa nih, start. Nah, berarti kenapa ini? Naila laptopnya kali ya, nak? Ini bisa nih. Oke, Bima bisa. Nah, kirim aja kalau enggak. Kirim ke siapa lagi yang pakai laptop di sini? Bima pakai nggak? Saya pakai laptop, Bu. Nah, iya boleh deh di-share ke Bima. Naila. Atau enggak Bima buka. Ibu kan juga udah share ya, bisa dibuka tuh. Di sini Bima. Fahmi atau enggak Fahmi? Fahmi juga bisa, silakan siapa aja lah. Ya, monggo di-share. Ibu mau lihat juga nih, kalian sudah diskusi sampai mana. Gitu. Ya, silakan. Bima mau share screen, Bima?
Lu aja. Oke. Ya, silakan kalian berdiskusi, LKPD-nya diisi juga ya. Kok hilang Fahmi? Oh iya Bu, sebentar. Ada masalah? Senyawanya apa? Kalian pakai apa? Coba lihat. Oke, bagus rumusannya. Ya. Oke, lanjut. Ya, silakan kalian saling berinteraksi juga, nak. Dibuka mikrofonnya. Kurangnya di mana nih menurut teman-teman yang lainnya? Ayo, silakan aja bicara. Coba Ibu mau lihat kovalen koordinasinya, kalian pilih apa kelompok kalian? SO2, Bu. SO2, ya coba dong lihat. Oke Nora, kita cuma sampai jam ya, oke bagus, sip. Oke, silakan kalian lanjutkan diskusi. Ibu mau ke kelompok lain dulu ya. Ini apa? Ini apa? Bukan dia dulu bisa kayaknya di slow lah. Bu, ini cara kita bikin bagaimana proses pembentukannya kan Bu ya? Gimana nak? Diulangi? Ini apa PPT-nya kita bikin apa proses pembentukan dari apa yang ada di LKPD kan? Kimia-kimianya. Iya, ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan ini didiskusikan terus tuangkan dalam PPT ya. Ya. Betul sekali. Oke, dilanjut. Silakan berkomentar ya. Ini diskusi yang rame gitu diskusinya. Bagaimana pembentukan gue bikin ini dulu. Itu Kelompok 1 sudah sampai mana? Ada beberapa yang nggak tahu jawabannya, Bu. Apa tuh? Boleh di-share aja di sini. Ibu bantu. Iya. Ada beberapa yang kurang jelas Bu, jadi kurang bisa. Ya, apa itu? Coba ditunjukkan. Di-share aja, share screen. Mana? Lady on cam dong. Ya, semua on Jelasin. cam, semuanya on cam.
Nggak bisa share screen, Bu. Ah, nggak bisa. Masa? Nazwa coba, bisa nggak? Ya, coba yang Nggak bisa bisa. share screen juga. Ini LKPD-nya share. beda size. Share di grup Udah deh. Ibu multiple kok. Ya, mana? Lady. Apa sih? Kenapa? Apa? Bisa Kirimin Najwa, di grup, Baik nanti Haki, gue yang atau bacain. Lady. Itu udah Kameranya di-share nyalain, grup. Udah kameranya. dikirim kan di grup? Iya, sisa. Najwa, Coba Baik Lady. Haki bisa nggak Baik share Haki. screen? Ya, Baik Haki. Nah, kenapa? Bisa nggak share screen? Itu udah di grup. Wait. Share screen di HP gimana dah? Sama aja. Di bagian bawah ada share screen tuh. Terus filenya ada di mana? Gitu. Oh, ini dia. Si video si ceweknya. Udah belum? Ya udah. Yang mananya? Mana yang susah tadi? Yang nanya. Yang nomor satu air gak ketemu. Gimana? Yang apa? Yang nomor 1, yang air gak ketemu. Yang air. Nah, yang ini. mana tuh? Iya. Jenis ikatannya. Air H2O. Coba deh bikin dulu ininya. Apa namanya? H itu apa? Golongan berapa? O itu golongan berapa? Coba. H golongan berapa? Golongan 1. Iya, H golongan 1. Terus siapa tuh O-nya? Golongan berapa teman-teman yang lain? Golongan 6 atau sayang, tadi kan sudah ya, O2 tadi ya. Dia punya 6 elektron valensi ya. Kemudian H itu punya 1 elektron valensi. Nah, di situ pada H dia termasuk ke dalam non logam ya. Kemudian oksigen ini juga masuknya ke dalam non logam nih. Berarti ikatannya ikatan apa? Ikatan kovalen. Kovalen ya. Tadi sudah jelas kovalen itu dia berbagi ya bersama untuk membentuk ikatan. Nah, umumnya nih ya, ikatan kovalen kalau kalian sudah baca modul itu terdiri dari unsur yang non logam dengan non logam. Nah, berarti di sini si air ini karena hidrogen dan oksigennya adalah non logam, maka dia bisa berikatan kovalen. Nah, oksigen ini tadi juga sudah ada di video tuh, ikatannya apa ide ya? Ya, yang kita pelajari hari ini ikatan apa? Kovalen kan, tadi kalian sudah lihat. Nah, berarti oksigen ini termasuk apa? Ya, karena dia oksigen itu non logam dengan non logam ya itu sama. Dia termasuk ke dalam ikatan kovalen. Nah, coba cari nih kalau CO2. C itu golongan berapa? Non logam atau bukan? Kemudian asetilen. Nah, ini juga C dan H-nya non logam bukan. Kalau iya berarti mereka semua ini termasuk ke dalam ikatan kovalen gitu. Coba deh cari deh. Paham nggak? Siapa yang belum paham? Iya, Bu. Jadi ikatannya ikatan kovalen ya. Oke, ada lagi selain yang ini? Sudah terjawab ya? Kemudian mana lagi yang susah? Coba scroll. Baik. Aduh, animasi. Ya, yang mana nak? Ada lagi? Yang sulit?
ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, nanti kita luruskan. Oke, kalau sudah nih kita sebentar lagi masuk ke kelas biasa ya. Kalau tidak ada Ya, yang terima kasih, Bu. Oke. Oke, baik. Sudah kita berkumpul kembali di grup besar ya. Grup utama, semuanya nyalakan kameranya. Kita mulai presentasi. Ya, kan sudah dibahas ya. Sudah didiskusikan. Mulai dari kelompok berapa dulu nih yang siap? Harusnya sih semuanya sudah siap ya. Cuma ada yang mau mulai duluan nggak? Kelompok saya Bu, gitu misalnya. Ya, Ibu persilakan. Ada yang mau maju duluan? Siapa? 1, 2, 3, atau 4? Nah, kalau dikasih pilihan nggak ada yang mau maju duluan, ya udah Ibu yang tunjuk ya. Oke, mulai dari kelompok 4 dulu deh. Kelompok 4, yuk presentasikan, kita dari belakang. Kelompok 4 ada siapa nih? Nah, kelompoknya Raka ya. Oke. Yuk, silakan siapa yang mau presentasi dan share screen, dipersilakan kelompok 4. Oke. Oke, ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dari kelompok 4. Iya, Bu, Sultan nggak ada ya? Ada tadi. Lempar apa dia ya? Tadi di breakout nggak ada. Tadi keluar masuk soalnya dia, Ibu admit. Jaringan mungkin ya. Oke, dimulai saja. Dengan nama-nama Febrian Tegar, Muhammad Raka, Muhammad Sultan, Putri Isna, dan Reina. Nah, ini rumusan masalahnya. Bagaimana proses pembentukan H2O? Bagaimana proses pembentukan oksigen? Bagaimana proses pembentukan karbon dioksida atau CO2? Nah, nih, proses pembentukan H2O. H itu kan berarti 1 konfigurasinya, sementara O 2,2 sama 6. Nah, di struktur paling luarnya kan 6. Berarti H-nya itu harus di ikatan kovalen 1, jadi H2, terus baru di ikatan kovalen lagi dengan O, jadi H2O. H2O ini termasuk ikatan kovalen rangkap karena 2. Yang kedua, bagaimana proses pembentukan oksigen? Awalnya oksigen itu 2 sama 6. O itu 2 sama 6. Kan yang paling terluar itu 6. Berarti kita kurang 2 untuk melengkapinya. Jadi oksigennya tuh menambah jadi seperti ini, ntar struktur Lewisnya. Oksigen yang 1 sama oksigen 1 menyatu. Jadi pas 8, ini 8, yang ini 8 memakai bersamaan. Ini juga termasuk ikatan kovalen rangkap. Yang ketiga, karbon dioksida. Karbon tuh 22 atau 4, oksigen tuh 2 sama 6, yaitu 2. Berarti kan oksigennya tuh di ikatan kovalen lagi, yang tadi harusnya 6 jadi 8, jadi O2. Sementara karbonnya 2. Jadi karbon ini karbon ini 2, jadi yang 2 make ke kanan, yang 2 make ke kiri, jadi make bersamaan juga. Itu, Bu. Sebenarnya satu sih. Untuk yang terakhir tuh yang asam asetelina CH2 sama H2 itu saya belum sempat bikin materinya karena keburu habis waktunya.
Oke, baik ya. Manajemen waktu serta koordinasi dan kerjasama ini sangat dibutuhkan untuk kalian membuat media presentasi yang cepat juga ya dan tepat, gitu ya. Jadi untuk kelompok 4 ini nanti untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian dikokohkan lagi gitu kerjasama antar timnya ya. Jadi nanti ada yang mengisi LKPD, kemudian membuat PPT dan ada sumbang saran gitu. Ada ide-ide yang masuk untuk kelompok kalian. Nah, coba mulai dari yang tadi awal Raka dibuka di rumusan masalah, Ibu luruskan ya. Nah, kalau misalkan menulis rumusan masalah berarti harus ada tanda tanya ya di sini ya. Oke, itu ya. Kemudian coba yang selanjutnya. Sama ini berlaku untuk semuanya ya. Jadi yang masih kurang diperbaiki. Nah, untuk proses pembentukan H2O, ini tadi Raka sebutkan bahwa dia adalah kovalen rangkap. Nah, coba Ibu mau tanya pendapat kelompok lain, benar nggak nak? H2O ini punya ikatan kovalen rangkap. Rangkap berapa nih? Coba lihat. Di sini ada rangkap nggak sih? Ini kan ada garisnya cuma satu ya. H, kemudian garis ke O, garis lagi ke H. Nah, ini maksudnya ikatan rangkapnya di mana? Dari kelompok Raka atau dari kelompok lain boleh berkomentar nih. Coba. Bukan termasuk ikatan rangkap, Bu. Bukan ikatan kovalen. Siapa nak? Ini kecil sekali suaranya Ibu. Nailah, Bu. Gimana Nailah? Itu sebenarnya kalau H2O bukan ikatan kovalen rangkap, lebih ke ikatan kovalen tunggal, Bu. Iya, oke, betul ya. Kata teman kalian di sini ikatan kovalen tunggal ya. Untuk kelompok 4 diperbaiki lagi nanti nggak apa-apa. Kita kan sambil belajar ya, salah-salah sedikit wajar lah. Ibu maklumi, cuman ini nanti diperbaiki lagi. Jadi bukan berarti kalau salah tuh sudah didiemin aja, enggak ya, tapi diperbaiki lagi. Nah, untuk H2O betul ini termasuk ke dalam ikatan kovalen tunggal ya. Karena dia di sini tidak ada 2 pasang ataupun 3 pasang yang digunakan bersama. Nah, di sini hanya ada 1 pasang. H ngasih 1, O juga ngasih 1, ya kan? Sama-sama memberikan 1, maka hanya ada 1 pasang di situ yang digunakan bersama. Nah, jadi di sini ya termasuk ikatan kovalen tunggal gitu. Oke, kita lanjut lagi. Coba slide selanjutnya tadi Ibu lihat lagi. Ini kovalen rangkap 2 ya. Salah satu. Nah, jadi nanti ini dijelaskan kovalen rangkap tuh rangkap berapa gitu. Karena kan kovalen rangkap itu ada rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, ini menurut Raka rangkap berapa nak? Hah? Rangkap 2. Iya betul, rangkap 2 ya. Nanti diperjelas lagi. Oke, good. Ini sudah bagus. Terus yang selanjutnya. Oke, ini untuk karbon dioksida. Nah, ini ada Miss di sini ya. Coba lihat tulisan konfigurasi C ialah 22. Tapi lihat gambar yang di bawah. C itu nomor atomnya 6, konfigurasinya 2 dan 4. Nah, ini beda banget nih. Ya, gimana coba? Yang benar yang mana? Yang bawah ini ya, yang digambar. Jadi C itu dia golongan 4, dia punya 4 elektron valensi. Di sini titik-titiknya betul ada 4, kemudian berikatan dengan 2 atom O ya. Dimana di sini masing-masing memberikan 2 ya. C itu memberikan 2 ke O, sama O juga memberikan 2 ke C, sehingga terbentuklah di sini ikatan kovalen rangkap berapa? Raka? Rangkap 2, Bu. Rangkap 2. Gitu ya, jelas ya? Oke, terus tadi masih ada lagi nggak? Udah ya? Ini doang ya? Itu belum selesai, belum dibuat tadi. Oke, nanti Ibu beri waktu lagi untuk menyelesaikannya ya nak ya. Setelah ini nanti dikirim ke GC. Oke, silakan ditutup kelompok 4. Oke, Bu. Sudah bagus. Ditutup dong. Tadi kan sudah dibuka dengan assalamualaikum. Yang tadi dari presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita naik lagi ke kelompok 3 berarti ya. Kelompok 3 silakan. Siapa yang mau presentasi dan share dipersilakan. Ya nanti pas dulu kita itu tapi nanti
Ya, dimulai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Azahra, perwakilan dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai LKPD yang telah diberikan yang berkaitan dengan ikatan kovalen. Lanjut. Ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang mengikat atom satu sama lain dalam molekul tersebut timbul dengan cara berbagi elektron antar atom yang berinteraksi secara kimia. Dengan kata lain, ikatan kovalen terbentuk akibat kecenderungan atom-atom untuk menggunakan elektron bersama agar memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia. Lanjut. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah unsur-unsur dapat berikatan selain berikatan ion? Yang kedua, ikatan apa yang dapat terbentuk? Yang ketiga, bagaimanakah proses ikatan kimia tersebut? Lanjut. Hasil diskusi kami untuk nomor pertama, senyawa air memiliki jenis ikatan kovalen, oksigen memiliki jenis ikatan kovalen, karbon dioksida memiliki jenis ikatan kovalen, dan gas asetilena memiliki jenis ikatan kovalen. Untuk nomor 2, proses terbentuknya ikatan kovalen dari senyawa air, yaitu memiliki konfigurasi elektron dari O yakni 2 dan 6, sedangkan H 1, maka memiliki gambar struktur Lewis seperti yang tertera pada layar. Maka proses terbentuknya yakni dua struktur Lewis dari unsur H berikatan dengan satu struktur Lewis dari unsur oksigen, maka akan tercipta struktur molekul dari senyawa air. Lanjut. Untuk yang masuk ke dalam, ntar aja deh. Untuk senyawa yang kedua yaitu gas oksigen memiliki konfigurasi elektron O yakni 2 dan 6, memiliki struktur Lewis seperti yang tertera pada layar. Maka untuk oksigen akan berikatan seperti tertera pada layar dengan struktur molekul yang tertera pada layar. Lanjut. Karbon dioksida. Untuk karbon dioksida memiliki konfigurasi elektron C yakni 2 dan 4 dan O 2 dan 6. Maka unsur tersebut memiliki struktur Lewis seperti yang tertera pada layar. Dengan demikian, proses terbentuk ikatan kovalen pada senyawa karbon dioksida yakni satu struktur Lewis unsur C berikatan dengan dua struktur Lewis unsur O akan tercipta struktur molekul yang seperti tertera pada layar. Yang terakhir untuk gas asetilena memiliki konfigurasi elektron C yakni 2 dan 4 dan unsur H yakni 1. Maka memiliki struktur Lewis yang seperti tertera pada layar. Maka proses pembentukan ikatan kovalennya adalah dua struktur Lewis unsur C berikatan dengan dua struktur Lewis unsur H, maka akan tercipta struktur molekul seperti yang tertera pada layar. Lanjut. Untuk nomor 3, dari kelompok kami menyimpulkan bahwa air memiliki satu ikatan kovalen tunggal, oksigen memiliki satu ikatan kovalen rangkap 2, karbon dioksida memiliki 2 ikatan kovalen rangkap 2, serta gas asetilena memiliki satu ikatan kovalen rangkap 3 dan 2 ikatan kovalen tunggal. Untuk nomor 4, kelompok kami memilih sulfur dioksida atau SO2 sebagai salah satu senyawa yang memiliki ikatan kovalen koordinasi dan dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan proses pembentukan ikatan kovalen koordinasinya adalah dengan konfigurasi elektron S yakni 2, 8, dan 6, sedangkan O 2 dan 6. Maka akan tercipta struktur Lewis seperti yang tertera pada layar. Dengan demikian, proses pembentukan struktur Lewisnya adalah struktur molekulnya adalah satu struktur Lewis dari unsur S berikatan dengan dua struktur Lewis dari unsur oksigen, maka akan tercipta struktur molekul yang seperti tertera pada layar. Lanjut.
untuk nomor 6. Perbandingan antara proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalennya itu adalah ikatan ion unsurnya melepas atau menerima elektron, sedangkan ikatan kovalen unsurnya saling berbagi atau meminjamkan elektron dengan unsur lainnya. Untuk ciri-cirinya sendiri adalah ikatan ion terjadi antara unsur logam dan non-logam, dan terbentuk antara unsur dengan energi ionisasi kecil dan unsur dengan afinitas elektron besar, sedangkan ikatan kovalen terjadi antara unsur non-logam dan non-logam, serta dapat terbentuk antara unsur non-logam sejenis. Lanjut. Nomor 7, kesimpulan dari kelompok kami adalah bahwa selain dapat berikatan ion, unsur-unsur lainnya juga dapat berikatan secara kovalen. Dengan cara unsur-unsur tersebut saling meminjamkan elektronnya sehingga dapat mencapai kestabilan. Dan dalam ikatan kovalen juga dapat terbentuk antara unsur non-logam yang sejenis. Namun, ikatan kovalen hanya bisa terbentuk oleh unsur non-logam dan non-logam saja. Ikatan kovalen juga terbagi menjadi 3, yakni berdasarkan banyaknya elektron yang digunakan saat kedua atom berikatan, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3. Serta terdapat ikatan kovalen koordinasi yang memiliki arti jenis ikatan kovalen yang pasangan elektronnya berasal dari salah satu dari 2 atom yang terikat. Oke, good sekali ya kelompok 3. Coba mundur lagi nak, Ibu mau cek yang atas. Lagi. Nah, di sini oke, ini kesimpulan hasil diskusinya bahwa air itu di sini kalian menyimpulkan ada satu ikatan kovalen tunggal. Nah, seperti yang sudah tadi digambarkan, itu sebenarnya bukan hanya satu ya ikatan kovalen tunggalnya, karena kan O itu ada di tengah kan tadi, kemudian mengikat dua atom. Jadi berapa nak? 2. Oke, sudah tahu ya. Kurangnya di sini ya nak ya. Kemudian nah ini yang di bawah untuk S ini kalau dari Lewisnya ini kan terlihat ada yang rangkap 2 nih. Nah, kenapa yang di sininya cuma 1 tunggal? Tuh kan? Ya enggak? Oh iya, iya. Nah, ini nanti berarti yang harus diperbaiki yang itu ya. Iya, Oke, keseluruhannya sudah cukup bagus. Tadi kesimpulannya juga ya bahwa ikatan kovalen ini terjadinya umumnya antara non-logam dengan non-logam. Oke, cukup. Oke, silakan ditutup kelompok 3. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3, bagus sekali. Kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya, kelompok 2 berarti ya. Yuk, mangga, kelompok 2 dipersilakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Rafli dari perwakilan kelompok 2 membacakan PPT ini. Lanjut. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi berdasarkan pemakaian pasangan elektron bersama. Ikatan ini terjadi antara unsur non-logam dan non-logam. Ikatan kovalen memiliki 3 jenis, yaitu kovalen biasa, ikatan kovalen rangkap, dan ikatan kovalen koordinat. Contoh ikatan kovalen antara lain H2O, HF, HCI, CO2, NH3, CI2, I2, BR2, O2, dan lainnya. Lanjut. Buatlah rumusan masalah terkait jenis ikatan kimia yang dapat dibentuk selain ikatan ion. Ikatan kimia terdiri dari ikatan ion, kovalen, dan logam. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi berdasarkan pemakaian pasangan elektron bersama dan terjadi antara unsur non-logam dan non-logam. Dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ikatan kovalen biasa, ikatan kovalen rangkap, dan ikatan kovalen koordinat. Contoh ikatan kovalen antara lain H20, HF, HCI, CO2, NH3, CI2, H2O, HF, HCI, HCO2, NH3, CI2, I2, HCl, Cl2, I2, O2, dan lainnya. Sedangkan ikatan logam adalah ikatan yang terjadi antar
atom-atom unsur logam, ikatan ini terjadi antara elektron valensi logam yang membentuk elektron valensi. Ikatan logam dapat menjadikan suatu logam yang keras namun lentur, tidak mudah patah meski ditempa. Titik leleh dan titik didih yang tinggi dan nilai konduktor listrik dan panas yang baik. Contoh dari jalan terjadi ikatan ion adalah saat atom natrium berikatan dengan atom klorida dan saat kalsium berikatan dengan sulfurida. 1. Dengan mencari informasi dan menganalisis berdasarkan contoh proses pembentukan ikatan kovalen pada F2 di atas, ikatan apakah yang dapat dibentuk oleh air, oksigen, karbon dioksida, dan gas asetilena? Jawab. Air, oksigen, sama dengan ikatan hidrogen, karbon dioksida, sama dengan kloroform. Gas asetilena sama dengan kalsium karbida, CaC2. 2. Bagaimana proses pembentukan air, oksigen, karbon dioksida, dan gas asetilena? Jelaskan pula dengan struktur Lewisnya. Air agar atom O dan atom H dapat berikatan sehingga stabil membentuk oktet. Maka satu atom O berikatan dengan dua atom H sehingga atom O menerima 2 elektron dari atom H. Kemudian elektron digunakan bersama untuk saling berikatan. Struktur Lewis. Dari gambar struktur Lewis dapat dilihat bahwa hanya terdapat 2 elektron yang digunakan bersama-sama untuk berikatan antara atom O dan atom H sehingga termasuk dalam ikatan kovalen tunggal. Oleh karena itu, pada senyawa H2O terdapat 2 ikatan kovalen tunggal. Lanjut. 3. Berdasarkan proses pembentukan air, oksigen, karbon dioksida, dan gas asetilena yang sudah kalian buat, kelompokkanlah ke dalam ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. 1. Ikatan kovalen tunggal air. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah oksigen dan karbon dioksida. Ikatan kovalen rangkap 3 C2N2 sianogen. 4. Carilah dan tulislah senyawa dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki ikatan kovalen koordinasi. Garam amonium, kation amonium digemukan dalam beragam-ragam seperti amonium karbonat, amonium klorida, dan amonium nitrat. Garam amonium paling sederhana sangat mudah larut dalam air. Garam nitrat adalah garam yang digunakan dalam proses curing daging untuk memperoleh warna yang baik dan mencegah pertumbuhan mikroba. Nomor 5 akan dibacakan oleh Firly. 5. Jelaskan proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi yang terjadi dalam senyawa yang kalian temukan tersebut. Jelaskan dengan struktur Lewis. 1. Garam amonia NH4+ terbentuk dari molekul NH3 dan ion H+. Melalui reaksi kimia NH3 ditambah NH+, maka menjadi NH4+. Jika digambarkan dengan struktur Lewis, maka proses pembentukan senyawa amonium NH4+ adalah sebagai berikut. Pada molekul NH3, atom N mempunyai satu pasang elektron bebas. Pasangan elektron tersebut digunakan untuk mengikat ion H+, sehingga terbentuk ikatan kovalen koordinat yang digambarkan sebagai anak panah seperti yang terlihat pada gambar di atas. Selain ikatan kovalen koordinat pada senyawa NH4 juga 2. Garam nitrat. Dari gambar struktur Lewis senyawa NHNO2 di atas, terlihat bahwa dalam senyawa asam nitrit tersebut terdapat 3 jenis ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen tunggal antara atom N dengan atom H, ikatan kovalen rangkap 2 antara atom N dengan atom O, dan ikatan kovalen koordinasi antara atom N dan atom O1-nya. 6. Bandingkan ikatan ion dengan ikatan kovalen berdasarkan proses pembentukannya, dan tuliskan ciri-ciri unsur yang dapat berikatan secara ionik dan secara kovalen. Jawab. Ikatan ion dapat terjadi karena perpindahan elektron
dari kation ke anion, sedangkan ikatan kovalen terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron dan dari atom yang sama-sama kurang elektron. Ikatan ion terjadi pada atom logam dengan atom non-logam. Sementara ikatan kovalen terjadi antar atom non-logam. Ikatan ion terjadi pada atom logam dan dengan non-logam, sementara ikatan kovalen terjadi antar atom non-logam. 1. Ikatan kovalen polar, pasangan elektron yang dipakai bersama membentuk duplet atau oktet. Ya, ini tidak masuk ya? Ya, Bu. Nggak usah ya, skip. Itu belum kita kan tadi. Lanjut. Ini dibaca, Bu. Kalau kesimpulan. Kesimpulan, ya menurut kalian gimana? Ya, silakan. Buatlah kesimpulan berdasarkan kegiatan yang telah kalian lakukan. Dapat disimpulkan bahwa suatu atom selalu ingin berada dalam keadaan stabil dengan memiliki konfigurasi elektron yang sama dengan gas mulia. Untuk mencapai keadaan tersebut, maka suatu atom dapat mengurangi atau menambah elektron valensinya sehingga berjumlah 2 atau duplet, atau berjumlah 8 atau oktet. Salah satu cara untuk membuat suatu atom menjadi stabil dengan cara membentuk ikatan dengan atom lainnya. Dalam ikatan kimia dibagi menjadi 2 macam, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Sudah? Oke, Ibu komentar dulu ya. Coba ke awal deh. Mundur, Nak. Lagi. Awal. Apa maju-maju? Slide selanjutnya lagi. Oke, stop di sini. Nah, ini gimana nih maksudnya nih? Ini Bu nggak paham nih. Tadi kan kalian sudah melihat contoh dari kelompok 3 ya, tadi bagus ya. Bahwa air ini termasuk ke dalam apa? Kemudian oksigen apa? CO2 apa? Dan gas asetilen ini apa? Coba kesalahannya di mana? Kelompok 2. Kelompok berapa nih? 2 ya. Setelah melihat tadi sebelumnya teman kalian kelompok 3. Ya kan, Lea dan kawan-kawan. Apa yang harus diperbaiki di sini? Masa ada ikatan hidrogen, terus ini apa nih? Kloroform ini kopas dari mana ini? Ayo, Lea, mana Lea? Koordinator kelompok ya, Lea. Mana Lea? Tadi harusnya apa, Le? Atau dibantu Azidan? Halo, kelompok 2. Pada ngumpet sih. Coba kelompok 3, Ibu minta lagi Naila tadi coba. Ini harusnya gimana, Nay? Biar teman kalian dengar. Harusnya ada struktur Lewis. Terus maksud Ibu ini termasuk ke dalam ikatan apa? Ini soalnya teman kalian menyebutkan di sini ada ikatan hidrogen apa lagi. Ini jawaban ini apakah betul gitu dengan pertanyaan seperti ini? Enggak, Bu. Iya, gimana? Kalau kayak ikatan hidrogen atau itu bukan materi ikatan kovalen. Lalu jawaban yang betulnya seperti apa tadi di kelompok kamu? Seharusnya ada ikatan kayak tunggalnya atau ikatan kovalen tahap 2-nya. Kalau H2O termasuk apa?
ikatan kovalen tunggal, Bu. Iya, kemudian O2? O2 ikatan kovalen rangkap 2. Oke, terus karbon dioksida? Ikatan kovalen rangkap 2 juga. Dan gas asetilen? 1 ikatan kovalen rangkap 3, 2 ikatan kovalen tunggal. Oke, good. Ya, seperti itu ya kelompok Azidan dan kawan-kawan nih, kelompok 2 nanti diperbaiki lagi. Iya, Bu. Oke. Dah, boleh ditutup kelompok 2. Nanti ambil contoh dari kelompok 3 boleh ya. Nanti di-share aja kelompok 3 seperti apa yang betulnya ya. Oke. Lanjut kelompok 1 lagi ya, kelompok 1. Yuk, silakan. 1 lagi. Terakhir. Ayo dipercepat. Kelompok 1, Lady dan kawan-kawan. Ada kendala Baik Haki? Kok keluar lagi? Tadi suara saya kedengeran nggak, Bu? Enggak. Oh, tadi kamu Sekarang ngomong ya? Sekarang kedengeran. iya. Tadi saya ngomong pantesan. Ibu nggak dengar, apa yang lain dengar? Baik Haki ngomong tadi. Enggak ya, enggak juga tuh. Iya tadi kayaknya mic-nya error. Sekarang kedengeran nggak, Bu? Iya, sekarang kedengeran, Nak. Sudah. Yuk, Tes mangga. kedengeran nggak, Bu? Iya, kedengeran, sayang. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Beki Barata dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Ikatan kovalen adalah jenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi, pemakaian bersama elektron, di antara atom-atom yang berikatan. Singkatnya, stabilitas tarikan dan tolakan yang terbentuk di antara atom-atom ketika mempergunakan bersama elektron dikenal sebagai ikatan kovalen. Air. Agar atom O dan atom hidrogen dapat berikatan sehingga stabil membentuk oktet, maka satu atom oksigen berikatan dengan 2 atom hidrogen, sehingga atom oksigen menerima 2 elektron dari atom hidrogen, kemudian elektron digunakan bersama untuk saling berikatan. Struktur Lewis. Dari gambar struktur Lewis dapat dilihat bahwa hanya terdapat 2 elektron, sepasang elektron yang digunakan bersama-sama untuk berikatan antara atom oksigen dan atom hidrogen, sehingga termasuk dalam ikatan kovalen tunggal. Oleh karena itu, pada senyawa H2O terdapat 2 ikatan kovalen tunggal. Oksigen memerlukan 2 elektron untuk mencapai kestabilan oktet atau 8. Maka struktur Lewis pada atom O yang mengelilingi terdapat 6 elektron. Dari gambar struktur Lewis dapat dilihat bahwa hanya terdapat 4 elektron yang digunakan bersama-sama untuk berikatan antara atom oksigen dan atom oksigen yang lainnya, sehingga termasuk dalam ikatan kovalen rangkap 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, ada lagi nggak? Udah kan ya, lihat ya? Iya Bu, PPT-nya belum semuanya. Oh, ya. Belum lengkap ya, belum semuanya terjawab ya. Oke, Iya, Bu. Iya Bu, tapi udah ada jawabannya. Di mana? Udah belum dibuat PPT. Di mana jawabannya? Di LKPD atau di mana? Boleh ditampilkan aja. Di LKPD ya, Lady? LKPD Bu. Iya, boleh. Coba tampilin. Diperbesar coba, Nak. Oke, kurang lebih sama ya. Air, oke.
Rangkap tiganya apa nih? Belum nih. Belum Bu, rangkap tiganya. Apa harusnya? Tadi Ibu sudah memberikan penguatan di kelompok berapa tadi? 3 ya. Kalau kalian menyimak pasti kalian bisa. Kelompok 3 tadi. Apa coba dibantu teman sekelompoknya? Nih dari H2O, O2, CO2, C2H2 berarti yang ikatan kovalen rangkap 3 yang mana nih? Sudah dibuat kan? C2H2 Bu. Iya, strukturnya mana? Udah dibuat belum strukturnya? Di atas dong. Belum selesai ya? Berarti ya? Belum Bu. Oke deh, nanti di ini ya, dilanjutkan ya, diperbaiki lagi. Ya baik Bu. Oke, terus bawahnya kalian ambil apa? HNO 3. NO3. Coba diperbesar nak. Ya, biar teman-temannya kelihatan semuanya. Kurang besar ya? Masih bisa nggak? Ya, geser kiri. Oke. Mana tadi? Oke, Udah sudah ditunjukkan. cukup besar belum Bu? Ya, kovalen koordinasinya berarti di mana itu? Biar teman-temannya tahu untuk HNO3. Ada di bagian, coba tunjukkan. Nah, teman-temannya kelihatan ya? Nih, di sini ya. Ada ikatan kovalen koordinasi antara N dengan apa Bayhaki? Dengan O. Ya, O yang di mana? Itu ada 3 O tuh. Yang di tengah. mana O yang di tengah? Ikatan kovalen koordinasi. Benar. Ini ngambil dari mana ini? Ini sudah ada nih ikatan kovalen koordinasi tulisannya. Ini mengarah kemana nih panahnya? Ke yang bawah. Iya, masa yang tengah? Yang tengah kan sudah dengan O juga, dengan apa? Dengan H juga ya. Oke, itu Iya. yang jadi ada satu ikatan kovalen koordinasi ya, di mana N ini kan punya 5 elektron valensi ya, betul ya. Kemudian ada berikatan dengan oksigen juga punya 6. Tadi N punya 5 ya. Jadi ini bilangnya salah. Oke, dah ikatan kovalen ada rangkap 2, kemudian ada tunggal juga ya di situ. Oke, bagus. Ya. Cukup, ada lagi? Kelompok 1. Silakan dilanjut Bayhaki. Nomor 6 Bu. Iya, selesaikan. Bandingkanlah ikatan ion dengan ikatan kovalen berdasarkan proses pembentukannya dan tuliskan ciri-ciri unsur yang dapat berikatan secara ionik dan secara kovalen. Ikatan ion adalah ikatan antara ion positif dan ion negatif. Karena adanya gaya elektrostatis sehingga terjadi serah terima elektron. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Terbentuk antara unsur logam dan non-logam. Terbentuk antara unsur dengan energi ionisasi kecil dan unsur dengan afinitas elektron besar. Terdapat perbedaan keelektronegativan yang besar. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi berdasarkan penggunaan atau pemakaian bersama pasangan elektron. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Terbentuk
antara sesama unsur non-logam dan dapat terbentuk antara atom atau unsur non-logam sejenis. Kesimpulan berdasarkan kegiatan yang telah kelompok kami lakukan adalah ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari atom yang diberikan. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara atom yang melepaskan elektron dengan atom yang menangkap elektron. Sudah? Sudah. Oke, boleh ditutup, Nak. Bagus. Ya, ditutup dengan salam dong. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita beri aplaus untuk semua kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 ya. Oke, bagus sekali. Kelompok 1 sampai kelompok 4. Yang masih kurang-kurang tadi ya, diperbaiki lagi. Tadi ada contoh yang bagus ya di kelompok 3. Ibu apresiasi sekali untuk kelompok 3. Bagus sekali ya, nanti yang lain bisa meniru juga. Oke, selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini karena kita sudah sampai di penghujung pembelajaran ya. Coba ada yang bisa menyimpulkan tadi dari hasil pembelajaran kita hari ini. Silakan. Bantu Ibu, Nak. Ayo. Siapa saja, boleh. Ayo. Oh, Naila kayak senyum-senyum mau ngomong nih. Ya, boleh. Naila aja deh. Silakan Naila simpulkan. Kesimpulannya ikatan kovalen adalah ikatan yang terdiri dari unsur non-logam dan non-logam. Serta ikatan kovalen juga terbagi menjadi 3, yakni ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3. Serta juga terdapat ikatan kovalen koordinasi. Sekian dari saya, Bu. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Bagus. Ada yang ingin menambahkan? Mungkin siapa nih? Siapa ya? Nazwa mungkin bisa menambahkan, Nak? Halo, nih Nazwa ada nggak nih? Nazwa. Coba semuanya diaktifkan kameranya nih, Bu. Ini kalian ada di sini apa enggak nih anak-anak ini nih? Ya semuanya aktifin kameranya. Ya, coba Raka. Raka ingin bicara, ingin menyimpulkan. Boleh Raka? Atau sudah? Buka mikrofonnya, Kak. Raka. Jadi mungkin menurut saya ikatan kovalen itu kayak apa ya, satu penggabungan tapi hasil gabungannya itu dipakai bersama-sama antara kedua atom gitu. Oke, bagus ya. Ya, Ibu beri penguatan ya di sini ya, bahwa tadi kita sudah belajar kalau unsur itu cenderung mencapai kestabilan ya, seperti gas mulia. Nah, ini dengan cara membentuk ikatan. Nah, jenis ikatan yang kita pelajari hari ini itu adalah ikatan kovalen ya. Kalau minggu lalu sudah jenis ikatan ion. Nah, sekarang ini adalah jenis yang kedua yaitu ikatan kovalen, di mana berdasarkan jumlah pasangan elektron ikatan yang digunakan untuk berikatan bersama, ini dibagi, ikatan kovalen terbagi menjadi 3 ya tadi ya. Yang pertama ini adalah ikatan kovalen tunggal, kemudian yang kedua ada ikatan kovalen rangkap 2 ya, dan yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3. Tadi contohnya masing-masing sudah dari mulai video awal kemudian sampai dengan tadi presentasi kalian sendiri ya, di situ sudah termuat contoh-contoh ikatan kovalen tunggal, yaitu ada tadi ikatan kovalen tunggal yaitu F2 ya, kemudian ada
Cl2, ada juga tadi H2O ya pada kasus yang kalian selesaikan. Kemudian ikatan kovalen rangkap 2 tadi juga sudah kalian temukan, ada oksigen, kemudian CO2 itu termasuk rangkap 2. Kemudian yang rangkap 3 tadi ada apa? Ada N2 ya, kemudian ada juga asetilen ya, C2H2. Oke, kemudian yang ikatan kovalen koordinasi. Kalau tadi kovalen ini pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari kedua buah atom ya. Tapi kalau ikatan kovalen koordinasi ini hanya berasal dari salah satu atom saja, seperti itu ya. Itu kesimpulan belajar kita hari ini. Oke, selanjutnya kita kuis dulu ya sejenak. Ibu share linknya sebentar. Gak usah lama-lama ya. Oke, kita pemanasan di akhir. Tuh, udah capek bu. Apa ya, kita akan belajar. Ini ilmu ya nak ya. Jadi nggak ada yang rugi lah kalau kalian belajar tuh ya. Oke, kita coba nih. Bentar. Agak lama nih loadingnya. Oke, silakan join, ada di kolom chat ya. Silakan buka kolom chat, join di situ, kita langsung quiz. Ya, silakan. Buka link yang ada di kolom chat masing-masing. Mudah-mudahan tidak ada yang terkendala sinyal ya. Ya, semuanya. Bisa nggak nak? Coba. Lagi loading ya. Oh, panjang berapa? Mana nih? Bisa nggak? Coba. Ini kok belum ada yang bergabung? Coba beri tanggapan ke ibu. Yang lain bisa nggak dibuka linknya? Bisa, Bu. Bisa ya? Ayo, coba gabung. Kok di sini belum? Oh ya, oke. Kita mulai ya. Ya, silakan.
Siapakah peringkat pertama? Oke, bagus. Leana ya, hari ini Leana menduduki posisi pertama, kemudian disusul oleh Naila Zahra dan Putri Isna yang ketiga. Oke, bagus-bagus semuanya, jawabannya hampir semuanya betul ya. Oke, bagus sekali Bu Stop. Ya, terima kasih anak-anak Ibu, sudah cukup baik sekali mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, jangan lupa seperti biasa ya, ini untuk LKPD-nya kalian bisa kumpulkan nanti setelah ini di Google Classroom. Oke, ya, jangan terlambat ya, hari ini Ibu tunggu semuanya untuk semua kelompok. Perwakilan aja ya, satu kelompok mengirimkan satu. Oke, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan ikatan kovalen polar dan kovalen nonpolar. Silakan kalian boleh mulai mempelajarinya dari sekarang sehingga nanti ketika pertemuan selanjutnya kalian sudah ada gambaran seperti itu ya. Oke, baik Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Makasih, Bu. Sama-sama, Najwa. Makasih Bu, izin live ya. Ya.